Menurut dokter kenapa sih kok tinggi angka obesitas pada ASN ini? Obesitas itu, kalau orang bilang obesitas itu seringkalinya terjebak hanya orang dengan kelebihan lemak gitu ya. Padahal sebenarnya yang lebih penting itu adalah tetap akan lebih sehat pada orang yang bisa tidur di antara jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Biasanya kita kalau habis olahraga itu kok suka lapar ya dok? Itu umum aja nggak sih dok memang seperti itu? Kalau misalnya sudah terlanjur obesitas nih dok, apa yang harus kita lakukan supaya bisa lepas dari obesitas dok? Senang sekali berjumpa kembali dengan Sobat Energi semua di ESDM Corner. Tempatnya bahas energi benar-benar. Berita baru-baru ini beredar bahwasanya TNI, Polri, PNS, bahkan pegawai BUMN jadi profesi dengan angka obesitas tertinggi di Indonesia. Wah, ini berarti ada asupan energi ke tubuh yang tidak sesuai ya Sobat Energi. Untuk itu spesial di SDM Corner kali ini kami menghadirkan dokter yang akan berbagi tips cara menjaga kesehatan dan kebugaran, khususnya di tempat kerja untuk terhindar dari obesitas. Kita sambut Dr. Reni Fibriana. Halo dokter. Halo Mbak Cahaya. Apa kabar dok hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah berkenan hadir menjadi narasumber di SDM Corner dok. Dokter, sapa dulu dong Sobat Energi semua pagi hari ini. Halo, selamat pagi semua Sobat Energi. Halo dokter. Tetap berenergi. Dok, tadi kan itu berita lagi jadi headline di mana-mana ya. Ngelihatnya sedih banget ya dok. Kalau misalnya boleh tahu kategori obes itu seperti apa sih dok? Obesitas. Jadi orang bisa dikatakan obes itu memang banyak ya, menggunakan ukuran-ukurannya macam-macam. Nah, kalau menurut WHO itu orang dikatakan obes kalau memenuhi persyaratan indeks massa tubuhnya di atas 25. Indeks massa tubuh itu membandingkan antara berat badan dengan tinggi badan. Tetapi sebenarnya ini kurang akurat ya dipakai untuk beberapa orang dengan otot yang gede gitu ya. Otot yang bagus dia kan memang gede tuh. Jadi kalau berdasarkan indeks massa tubuh itu secara visual sudah tampak nih. Oh, orang ini besar, berarti dia obes kan gitu. Tapi untuk orang dengan otot yang besar pun kelihatan besar, tapi sebenarnya dia bukan obes. Kemudian ini juga tidak berlaku pada orang yang visualnya tampak slim. Orangnya kelihatan slim, orang bilang, oh dia nggak obes kok gitu. Belum tentu juga. Ternyata dia lemaknya lebih banyak daripada ototnya kan. Kalau gitu. misalnya kayak perempuan, ternyata lemaknya numpuk di perut gitu kan. Ada kan dok yang kayak dia badannya kecil tapi lemaknya di perut gitu kan. Itu termasuk obes dok? Pasti dong, iya. Jadi memang nanti kita menggunakan beberapa metode ya Mbak ya. Tapi yang paling mendekati karena kita bicara obes untuk kesehatan itu dengan metode menggunakan ukuran body komposisi. Kita ditimbang gitu ya dok ya? Betul. Yang pakai begini-gini gitu kan ya? Ditimbang, di scan ya. Nanti akan bisa dilihat komposisi lemak persentasenya berapa, ototnya berapa, tulangnya berapa, cairannya berapa, basal metabolisme berapa. Nah itu lebih objektif kita melihat dia obes apa enggak. Artinya gini, kalau cewek normalnya lemaknya itu antara 20-30%. Kalau cowok itu normalnya 10-20%. Di atas itu maka dikatakan obes. Meskipun nanti tiap alat akan agak berbeda ya rujukannya, tapi sekitar itu. Kalau misalnya dulu kan yang saya ingat, kalau misalnya dibilang ini tingginya dikurangin 110 gitu. Itu kalau misalnya beratnya sesuai katanya normal gitu kan. Berarti itu tuh nggak benar ya Sobat Energi ya. Ada yang menggunakan metode itu, tetapi kurang akurat. Karena kita kan bicara sehat, berarti kita harus melihat komposisinya harus seimbang gitu ya. Kalau hanya sekedar berat badan, kemudian perawakannya itu kurang valid Mbak. Tadi makanya yang lebih utama itu kita melihat gong besarnya itu sebenarnya di lemak dan ototnya. Gitu. Oke, jadi kelebihan lemak gitu ya dok. Kalau misalnya selain kelebihan lemak ada concern yang lain mungkin dok yang menyatakan bahwa kita obesitas?
Ya, jadi kalau kita bicara obes itu kebanyakan orang itu fokusnya wah lemaknya masih banyak gitu ya. Padahal sebenarnya ada yang lebih penting. Orang obes itu pasti ototnya mengecil. Karena ketutup lemak, bukan? Karena gini, contohnya lengan kita itu kalau kita belah gitu ya, kemudian kita lihat penampangnya, itu kan secara urutan itu paling dalam itu kan tulang. Terus kemudian di atasnya otot, di atasnya lagi adalah lemak, di atasnya lagi adalah kulit kan gitu ya. Nah, tempat itu kebanyakan lemaknya sehingga ototnya mengecil gitu. Sedangkan yang lebih menyehatkan itu justru ototnya harus yang lebih banyak di penampang itu. Makanya kalau misalnya kita lihat di daerah lengan atau paha itu sering bergelambir gitu ya dok ya. Ya salah satunya gitu. Kalau ditutup ya nggak kelihatan sih. Ditutup ya, itu caranya. Tapi kan yang lebih bagus adalah disehatkan ya dok ya. Disehatkan ototnya. Makanya ada orang mungkin lengannya terlihat besar tapi kayak kokoh gitu, tapi ada juga lengan yang besar tapi gelambir gitu ya dok. Betul, ya. itu lemaknya yang banyak. Oke, itu salah satu cara membedakannya berarti ya dok ya. Dok, kalau misalnya kita kan kembali ya tadi ngomongin ASN yang terkena obesitas. Menurut dokter kenapa sih kok tinggi angka obesitas pada ASN ini? Tinggi, kenapa ya? Sampai jadi headline di beberapa berita gitu kan. Jadi kalau paling gampang biasanya orang-orang kan hanya dengan menimbang ya, kemudian menggunakan tadi indeks massa tubuh. Kenapa tinggi? Karena memang secara gaya hidupnya kita, apalagi kalau di kota besar ya, itu kan berangkat pagi pulang malam gitu ya, cenderungnya satu kurang bergerak gitu. Kemudian yang kedua itu jenis makanan yang dipilih, kebanyakan pinginnya yang cepat dan mengenyangkan. Jadi lebih dominan ke karbohidrat. Karbohidratnya yang dipilih adalah karbohidrat sederhana. Contohnya ya apa, gorengan. Gorengan pasti itu kan menyenangkan ya. Jadi semua makanan dari bahan tepung, mie, kemudian bala-bala, cemilannya kan ya. Kemudian roti putih, kerupuk. Kalau makan nggak pakai kerupuk kan nggak asik juga gitu. Itu sih Mbak. Jadi kebiasaan ya asupan energi yang masuk lebih banyak daripada yang keluar gitu. Kemudian kita juga kalau yang bekerja di office itu kebanyakan kan berada di suhu yang dingin. Nah, setiap penurunan suhu tubuh kita itu akan mengurangi yang namanya basal metabolisme. Basal metabolisme ini apa ya dok maksudnya? Kalau secara awamnya dok? Ya, basal metabolisme itu gini, gampangannya itu energi yang dipakai kita untuk mempertahankan hidup. Jadi energi yang dipakai pada saat kita itu hanya diam, tidak melakukan aktivitas apapun. Ngetik itu termasuk diem dok? Enggak, ngetik bekerja. Jadi kita diem aja deh, nafas doang gitu ya, nggak mikir gitu ya, nggak melakukan aktivitas fisik. Itu sekedar orang itu dikatakan hidup gitu. Jadi tidak bergerak apapun. Jadi kalau basal metabolismenya turun, karena suhunya juga turun, maka nanti proses mesin pembakaran energi yang lain termasuk pembakaran dari lemaknya itu juga berkurang, makanya orang akan mudah obes gitu. Oh, jadi sebenarnya suhu itu juga bisa mempengaruhi ya dok? Betul, kalau misalnya mau dicek itu banyak loh dulu, apalagi zaman COVID ya, itu banyak orang dengan suhu di bawah 36. Jadi yang 34, 33, 35 itu namanya hipotermia. Artinya semua sistem kerja mesin tubuh itu nggak bisa berjalan kenceng. Salah satunya pembentukan energi dengan menggunakan bahan bakar lemak. Makanya lemaknya akhirnya menumpuk gitu. Oh gitu, makanya kita juga disarankan pagi hari kena matahari, vitamin D itu juga salah satu ini ya dok ya? Salah satunya. Wow, ternyata banyak ya, bukan cuma masalah makan ya sobat energi. Oke, ini tadi kan untuk yang bekerja di kantor ya dok. Padahal kalau kita ngomongin sektor energi, banyak juga pekerja lapangannya, kerja di rig, kayak pengamat gunung api, atau pekerja di tambang. Itu mereka juga ada risiko obesitas nggak sih dok? Resiko pasti selalu ada, Mbak Cahaya. Cuma memang resikonya lebih kecil dibandingkan dengan teman-teman yang kerja di balik meja ya, di office gitu. Karena kalau teman-teman yang di luar, di outdoor, itu aktivitas fisiknya banyak. Bukan hanya bergerak, tapi mungkin beban ya, dorong atau narik atau apa, itu berarti kan sudah otomatis sebuah aktivitas yang mengaktifkan semua sel tubuh, basal metabolismenya lebih tinggi Mbak.
Iya. Jadi orang dengan basal metabolisme tinggi kadang-kadang makan banyak pun susah gemuk. Karena tadi yang saya sampaikan, kalau basal metabolismenya naik, itu mudah membakar. Jadi badannya itu selalu panas, selalu butuh energi untuk selalu dibakar. Maka kalau tidak ada makanan, dia pasti bakar lemaknya. Jadi resiko obesitas buat teman-teman yang kerja di lapangan itu relatif lebih kecil. Bukan berarti tidak ada ya, tetap ada. Gitu. Tapi apakah tetap harus berolahraga rutin, Dok? Tetap ada. Dok, saya tuh dulu pernah juga, ya yang seperti tadi dokter bilang, pandemi itu saya sempat naik 20 kilo, itu gemuk banget, dan saya sampai ikut program ke klinik gizi. Nah, di program itu ternyata saya bukan cuman sharing sama dokter gizi, tapi juga dibawa ke psikiatri. Nah, jadi saya pengen nanya, apakah sebenarnya kadar stres atau mental kita di tempat kerja itu bisa mempengaruhi kenaikan berat badan, Dok? Ada pengaruhnya stres. Jadi nanti pakai 2 jalur kalau stres kenapa bisa obes ya. Jadi pertama kalau orang stres tuh ada karakter orang yang suka ngemil pelariannya. Oh iya, saya kadang gitu ya, Dok. Kalau ngemil itu pasti kan yang dipilih ngemil yang menyenangkan ya. Ngemil yang cenderung akan membuat mood lebih enak. Coklat ya coklat manis, bukan dark coklat gitu kan. Coklat manis, cemilan yang semua bahannya dari tepung itu kan memang membuat kita lebih nyaman. Artinya bentuk cemilan-cemilan itu yang menstimulus endorfin, jadi rasa nyamannya gitu kan muncul. Kemudian jalur yang kedua dari stres yang menimbulkan obesitas itu, kalau orang stres itu cenderung kortisolnya akan naik. Nah kalau kortisol naik itu dia akan meningkatkan insulin. Salah satu jalur yang membuat pembentukan lemak ya itu adalah syaratnya insulinnya harus tinggi. Kortisol ini zat apa, terus insulin ini zat apa, kenapa bisa jadi ke bagian membuat tubuh gemuk, Dok? Mungkin dijelaskan secara umum. Kortisol itu masyarakat mengenalnya itu sebagai hormon stres ya. Tapi sebenarnya dia itu adalah hormon yang dipakai oleh tubuh untuk melindungi dari stres yang terlalu tinggi gitu loh. Sebenarnya bagus, cuma kalau berlebihan stres beneran kan gitu. Nah kalau insulin itu adalah suatu zat yang untuk menurunkan gula, Mbak. Bukan menurunkan gula sebenarnya, yang pasti itu adalah kalau kita makan itu tujuannya makanan itu setelah masuk ke dalam darah itu kan bisa dimanfaatkan oleh jantung, kemudian paru, kemudian ginjal dan sebagainya. Nah, yang memasukkan nutrisi yang ada di dalam darah itu masuk ke dalam organ-organ tadi itu adalah insulin. Jadi kalau insulinnya tinggi, kemudian dia kurang bisa bekerja dengan baik, nanti nutrisinya atau gulanya itu hanya beredar di dalam darah saja. Nggak masuk ke dalam organ, tapi dia malah memicu tadi gula ataupun karbohidrat atau nutrisi itu membentuk lemak jadinya. Itu juga yang bikin kita jadi pengen nyemil terus gitu ya, Dok? Ya, karena tubuh itu merasa aku nggak dapat makanan nih gitu. Padahal makanan itu hanya beredar di dalam darah, nggak masuk ke dalam sel. Ini dia ngomong sama ketuanya di pikiran, lapar, saya nggak dapat makanan. Kemudian dia ingin makan lagi. Tapi saya kalau perhatiin, maksudnya ke diri saya sendiri, Dok, kalau kebiasaan makan manis, kita tuh jadi pengen manis-manis, terus makan gorengan kayak aduh pengen makan gorengan terus. Itu tubuh jadi membiasakan diri juga nggak sih, Dok, sama apa yang kita makan? Jadi maksudnya? Ya, itu ciri khas keburukan dari makanan karbohidrat sederhana itu begitu. Jadi gula, semua makanan dari tepung, dia kan menstimulus endorfin ya keluar. Jadi rasa nyaman, rasa bahagia, tapi cepet hilang gitu. Nanti dia butuh lagi, craving namanya. Jadi craving. Beda kalau kita makan dengan tinggi protein, tinggi lemak ya, kita nggak akan terlalu craving. Bedanya begitu. Kalau Mbak Cahaya makannya coklat manis, kemudian bala-bala, kemudian mie, kerupuk, pengennya nanti 2 jam pengen nambah lagi. Iya, memang nggak kerasa satu toples habis sih. Memang harus dibatasin ya. Ya, karena nanti energinya cepat hilang, kemudian keinginan untuk mendapatkan nyamannya juga butuh diisi lagi. Jadi sebenarnya apa nih pengganti makanan atau cemilan pengganti supaya kita
dalam artian itu nggak lapar lagi dok? Jadi nanti ini salah satu untuk strateginya ya. Iya. Strateginya itu ya pemilihan jenis makanannya, satu, minimalkan karbohidrat sederhana. Jadi karbohidratnya karbohidrat yang kompleks, sayuran, buah gitu ya. Kemudian lebih ke perbanyak fatnya, healthy fat, jadi lemak sehat. Kemudian protein, ditambah lagi makanan-makanan yang fermentasi. Protein itu seperti telur, ayam gitu ya dok ya. Cuma kan banyak yang takut ya kalau makan telur nanti kolesterolnya tinggi. Kalau lemak sehat itu berarti apa dok? Minyak zaitun apa? Minyak sehat kuning telur bagus, sehat selama satu nanti perebusannya tidak sampai teroksidasi ya. Artinya kuning telurnya nggak sampai yang permukaannya ungu abu itu kan, itu good. Terus kemudian minyak zaitun oke. Habatus sauda bagus. Wah, penting banget untuk memilih cemilan yang sehat ya, Sobat Energi. Ternyata ya dok ya. Jadi keingat nih, kita ngomongin lemak. Tadi aku jadi keingat katanya dokter bahwasanya kalau kita kelebihan lemak, ototnya jadi mengecil. Jadi sebenarnya kalau otot kita mengecil ini bakal timbul masalah dok? Iya, jadi Mbak Cahaya, obesitas itu kalau orang bilang obesitas itu seringkalinya terjebak hanya orang dengan kelebihan lemak gitu ya. Padahal sebenarnya yang lebih penting itu adalah pada saat orang mengalami obesitas itu mengalami yang namanya pengecilan otot atau undermuscle. Nah, otot ini kenapa lebih penting dibandingkan dengan sekedar lemaknya banyak? Karena dengan otot yang mengecil itu bukan hanya secara jumlah ya, tapi ukurannya juga memendek gitu. Otot itu kan bukan tugasnya ya. Otot itu ada membalut dari tulang. Kalau ototnya kuat, itu tulangnya pasti kuat. Kalau tulang kuat, itu cenderung tidak mudah retak, tidak mudah patah. Berarti resiko osteoporosis akan terhindar kalau ototnya kuat dan kualitasnya bagus. Kemudian yang kedua, si otot itu kan membalut tulang. Nah, kalau tulang ketemu tulang, itu kan namanya sendi ya. Iya. Kalau nanti ukuran si ototnya memendek, maka dia narik gini kan. Nah, sendinya ini akan sempit. Setiap bergerak, tulang ketemu tulang, ini akan menimbulkan nyeri. Makanya orang obes, karena ototnya mengecil, itu akan sering mengalami keluhan pegel atau linu di daerah pinggang, pinggul, dan lutut. Asam urat termasuk itu dok? Beda lagi. Asam urat beda. Okay. Kalau ini lebih ke persendian, kalau asam urat nanti beda lagi ya. Nah, jadi kalau otot kuat berarti sudah menjaga supaya kita tidak mengalami rematik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ototnya kuat juga, otot itu berbanding lurus ya dengan hormon-hormon manusia. Hormon itu ada testosteron yang berbanding lurus dengan kualitas otot, testosteron, estrogen, dan progesteron. Testosteron pada laki-laki ini menjaga kelaki-lakian laki-laki ya. Jadi dengan otot yang bagus, kualitas testosteronnya bagus, maka sifat kelaki-lakiannya dalam tanda kutip, mohon maaf, kemampuan ereksinya juga bagus gitu. Dan perempuan kalau ototnya bagus, keseimbangan estrogen dan progesteronnya juga bagus. Maka estrogen progesteron itu kan efeknya banyak ya, bukan hanya untuk seksualitas, bukan hanya untuk keturunan, tapi moistnya kulit kita. Jadi tampak lebih muda dan sebagainya. Makanya kenapa kalau otot bagus, kualitas 3 hormon itu bagus, maka menopause dini juga akan bisa dicegah. Gitu. Itu 1, 2, 3. Terus yang terakhir, bukan yang terakhir ya, keempat sementara. Itu volume atau ukuran otot mengecil, itu ternyata beberapa data menunjukkan bahwa otaknya juga mengecil. Otak mengecil jadi pengaruh kecerdasan dok? Iya, jadi fungsi kognitif dari otak akan menurun. Kognitif itu kemampuan untuk menganalisa, belajar, membuat keputusan, itu juga akan menurun. Dan kedepannya kalau otot ini makin kecil, itu mempengaruhi pasti kecerdasan dan mempermudah orang pikun gitu. Jadi sebegitu besarnya otot itu pengaruh, selain dia itu dengan otot yang bagus ya, metabolisme juga bagus.
Jadi kalau kita menyelesaikan otot, itu sebenarnya fatnya juga akan selesai. Beda dengan pada saat kita hanya fokus kepada fatnya ya, lemaknya. Gimana kita membakar lemak, lemaknya berkurang, tapi ototnya tidak membaik. Biasanya nanti akan mudah yoyo. Jadi orang sudah misalnya berat badannya turun, lemaknya turun, tapi ototnya nggak naik. Itu biasanya nanti akan mudah untuk kembali menggemuk lagi. Gitu. Makanya sebenarnya diet yang cuma mengurangi kalori itu sebenarnya juga kurang disarankan ya dok, harus diimbangi dengan olahraga makanya ya dok ya. Ya, jadi ini jebakan banyak, terutama untuk kita para wanita. Pelangsing ya kan, pelangsing 1 minggu. Jadi diet itu adalah tema abadi buat kita, perempuan terutama. Jadi pada proses kita lepas dari obesitas hanya mengandalkan dari diet, pola makan, itu hati-hati. Berat badan turun, iya. Lemak turun, kelihatannya seperti mungkin ya, lemak turun mungkin. Kita harus membuktikan dengan alat ukur ya, dengan tadi scan atau dengan timbangan tertentu yang menggambarkan persentase lemak. Tapi yang pasti otot dan cairannya turun. Kalau hanya mengandalkan dengan diet. Makanya bahayanya tadi pada saat kita itu hanya program full diet tanpa ada peningkatan kualitas otot, maka yang turun itu hati-hati. Mungkin itu yang turun hanya otot dan cairan, lemak belum tentu gitu. Oke. Malah bahaya jadinya ya dok, karena ototnya lebih bahaya. Nanti kalau yoyo lagi, misalnya nih ya Mbak Cahaya sekarang beratnya, misalnya saya beratnya awalnya 60, kemudian saya program diet full tanpa meningkatkan kualitas otot ya. Dalam artian tanpa olahraga, betul, jadi cuma kurangin defisit kalori aja gitu dok. Hanya defisit kalori, maka berat badan saya dari 60 bisa misalnya jadi 53. Wow, jauh sekali. Nah, misalnya nih 7 kilo ya. Ternyata itu yang turun cenderungnya otot dan cairan. Berarti lemaknya nggak berkurang atau sedikit berkurang. Nanti kalau misalnya saya berat badannya naik lagi ke 80 ya. Saya bilang 60 kali ya. 53 ke 60 gitu lah, gampangnya nggak terlalu banyak. Itu ternyata yang nambah lebih banyak lemaknya. Gitu. Lemaknya lebih banyak. Jadi efeknya dengan berat badan yang sama, tapi baju saya nggak cukup. Karena lemak dengan 1 kilo lemak dengan 1 kilo otot itu kan lebih kecil mana Mbak? 1 kilo lemak sama 1 kilo harusnya lebih kecil otot dong. Iya betul. Jadi kalau Mbak Cahaya itu naik 7 kilo lemak dengan naik 7 kilo otot, itu ukuran bajunya beda. Karena lemak lebih gede gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kembali ke bagian tidur dok, apa juga ada efeknya? Tentang tidur yang teratur, terus itu misalnya apalagi kalau sebagai ASN sering kerja lembur, apalagi tinggal di Jakarta, rumahnya jauh, pagi-pagi udah berangkat, tidurnya kurang, itu juga ada nggak dok hubungannya dok? Ke obes maksudnya? Ya, kalau tidur itu yang penting itu kualitas ya. Kalau jumlah itu sebenarnya memang banyak referensinya, 6-7 jam gitu. Tapi ada beberapa orang dengan 4 jam, 5 jam juga cukup. Yang penting kualitas tidurnya. Kualitas tidur kita bicaranya adalah satu harus jam biologis ya. Sesuai dengan jam biologis itu maksudnya kita tidurnya di jam-jam di mana tubuh bisa melakukan proses recovery healing, pemulihan kembali gitu. Nah itu antara rata-rata jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Intinya gitu. Nah pada saat kita itu skip di tidur itu ya, kita misalnya lembur sampai jam 12:30 gitu ya, baru tidur. Nanti sama-sama mungkin dapatnya 6 jam, tapi tidak sesuai dengan jam biologis. Nanti output kesehatannya juga beda Mbak. Nah, tetap akan lebih sehat pada orang yang bisa tidur di antara jam 10 malam sampai jam 2 pagi itu. Aku baru tahu loh, biologis jam 10 sampai jam 2 ya dok ya? Ya, itu golden time-nya begitu. Karena tubuh itu saat itu memperbaiki dirinya. Kalau tidak sempat memperbaiki diri, berarti pasti selalu ada sisa sel-sel yang tidak diperbaiki, maka menimbulkan kerusakan permanen. Nah itu baru munculnya biasanya rata-rata di atas usia 40 tahun.
bentuknya entah itu diabetes, hipertensi, ya mudah stres. Oh, makanya gitu. Kita tidak disarankan bergadang ya, Dok. Malah karena di situ jam goldnya ya untuk memperbaiki sel-sel tadi ya, Dok. Betul. Kalau begadang ya di atas jam 2 pagi aja. Iya, nggak apa-apa karena kita sudah keluar dari jam biologis. Jadi lebih baik kita tidur lebih cepat, misalnya di jam 10 sampai jam 2. Habis itu kan kalau di Islam juga bisa tahajud dulu gitu ya. Habis itu bisa melakukan aktivitas itu lebih sehat malah ya, Dok. Lebih sehat. Mengawali tidur dan mengawali bangun. Intinya seperti itu. Menarik sekali, aku baru tahu. Wah, keren banget insight ini. Kalau terkait dengan obes tadi, karena sel-selnya banyak yang tidak diperbaiki, maka ada banyak jalur-jalur inflamasi atau peradangan yang muncul. Jadi teori obesitas itu bukan hanya masalah kebanyakan energi, tetapi banyak inflamasi. Sehingga nanti tadi saya bilang kortisolnya naik, insulinnya naik. Nah, insulin naik tapi tidak mampu bekerja dengan baik. Itu kalau ketemu dengan karbohidrat atau makanan lain mudah membentuk sel lemak, jadi efeknya menggemuk. Itu jalurnya. Kenapa tidur yang tidak menghasilkan kualitas yang bagus itu efeknya ke obesitas. Dok, oke, kembali ke ngomongin tentang obesitas kan. Jadi tanda-tanda awal dari obesitas yang perlu kita waspadai apa, Dok? Misalnya nih badannya masih bagus-bagus, terus ternyata apa nih tanda-tanda awal, mungkin badan jadi lebih berat atau gimana, Dok? Awal gejala ya, mungkin keluhan yang ditimbulkan di awal-awal obesitas tuh hampir nggak ada ya. Oh, nggak ada. Oh, jadi normal-normal aja ya. Akhirnya kita nggak bisa. Oh, gitu. Cuma mungkin baju lebih betul. Nggak cukup merasa gitu. Kok bajunya sekarang jadi nggak cukup celana jeansnya udah nggak bisa dikancing gitu kali ya. Jadi perut biasanya. Itu biasanya. Karena kalau keluhan tidak ada, kecuali kita melakukan pengukuran gitu ya. Makanya memang penting kita paling tidak 3 bulan sekali lah kita coba scan badan kita, melihat komposisi tubuh kita gitu. Karena bisa saja ini sering terjadi buat kita ya, terutama pegawai-pegawai gini, kadang-kadang merasa cukup nyaman saja karena berat badan tahun kemarin dengan tahun sekarang sama. Tapi kalau mau dibongkar ternyata komposisinya beda. Iya, sama-sama 55 kg tahun 2023, 2024 masih 55. Tapi saya nggak pernah kok olahraga gitu ya. Cuma makanan saya memang sering agak minggring-minggring keluar. Hati-hati. Kalau di scan, kemungkinan komposisi kita sudah berbeda. Ototnya mengecil, lemaknya naik, tapi tetap dengan berat yang sama. Itu sudah masuk ke wilayah obesitas. Makanya tadi saya sampaikan ke Mbak Cahaya bahwa di ASN itu tingkat obesitasnya tinggi, itu karena diukur. Coba bayangkan yang tidak diukur. Ya, kelihatan slim, tapi secara komposisi lemaknya lebih banyak. Ototnya mengecil. Itu namanya hidden obesity. Jadi kegemukan yang tersembunyi di balik penampakan slimnya gitu. Oh, oke, ya betul sih. Mungkin karena ke-detect ASN-nya karena pemerintahnya peduli ya. Jadi semuanya nimbang. Kalau misalnya mungkin beberapa sektor pekerjaan yang lain mungkin nggak terlalu peduli sama kegemukan tubuhnya, jadi nggak ke-detect ya, Dok ya. Betul. Makanya pentingnya dilakukan cek periodik itu begitu aja. Itu kalau misalnya ngecek kalau misalnya dari kantor tidak mempunyai timbangan komposisi tubuh, kita bisa ngecek di mana aja sih, Dok? Itu di banyak fitness ya, fitness pasti ada itu karena mereka kan punya program. Yang pasti klinik itu udah banyak kok, Mbak. Di beberapa klinik kementerian kita itu juga sudah banyak gitu. Sudah banyak karena memang ini salah satu metode cek yang sederhana, tapi kalau kita bisa bongkar kenapa begini, harusnya diginikan, lemaknya harus dikurangi atau lemaknya harus diubah dari lemak putih ke lemak coklat, ototnya harus dinaikkan, itu sebenarnya udah luar biasa, nanti akan mempengaruhi atau meningkatkan kualitas kesehatan seseorang. Jadi efeknya nanti lemak-lemak di dalam darah pun akan seimbang gitu ya, hormon-hormon juga akan seimbang. Dengan hanya mengandalkan satu hasil pengukuran body komposisi itu. Kita belum bicara yang lain. Ini berarti semua udah ya, udah body komposisi udah ya ini ya, semuanya sudah ya di sini. Enggak, nanti karena ngerasa kegemukan jadinya takut. Aduh, nggak usah nimbang, takut ngeliat timbangan tuh. Jangan kayak gitu loh ya, sobat energi ya.
buat masa depan. Nah itu kan tadi ngomongin kalau misalnya gejala awal, tadi kan kata dokter tidak terlihat kecuali memang kita ngerasa lebih gemuk. Kalau misalnya sudah terlanjur obesitas nih dok, apa yang harus kita lakukan supaya bisa lepas dari obesitas dok? Iya, jadi kembali lagi penyebabnya apa obesitas? Nah itu solusinya di situ juga gitu ya. Jadi penyebab obesitas itu yang pertama malnutrisi. Malah kekurangan gizi. Gizi. Jadi jangan bilang kelebihan energi, tapi kekurangan nutrisi. Kenapa kekurangan nutrisi? Yang pertama, karena tadi dominan intake makanannya dominan di karbohidrat sederhana, kurang karbohidrat kompleks. Kemudian protein sama lemaknya juga kurang, maka ya naikkan aja itu. Jadi disubstitusi. Perbanyak di high fat, high protein gitu ya. Kemudian pemilihan karbohidratnya yang kompleks, sayuran, buah, itu yang pertama. Yang kedua, teknik makannya Mbak. Ya, teknik makan itu yang sudah terbukti di penelitian itu bahwa kalau memang kita ingin insulin kita tidak tinggi, itu syaratnya supaya tidak terbentuk sel lemak ya. Itu paling simpel itu minum air cuka apel sebelum makan. Minum air cuka apel. Betul. Jadi 2 sendok cuka apel dilarutkan ke dalam air, minum dulu, baru makan. Itu bisa sampai 70% gula yang ada di makanan itu bisa turun. Bahkan katanya nasi panas aja itu gulanya lebih tinggi ya dok ya? Betul, jadi makannya nasi yang dingin. Makan nasi dingin. Minum cuka apel 2 sendok. Bisa nih dipraktekkan besok. Itu dari malnutrisi ya. Kemudian yang kedua itu solusinya selain substitusi tadi ya jenis makanan yang kita makan, yang kedua perlu fasting Mbak. Puasa. Intermittent fasting. Oke. Nah, karena dulu ada diet OCD ala Deddy Corbuzier itu berarti bagus dok. Bagus. Prinsipnya kan puasa. Iya. Iya kan. Jadi kita buat tubuh kita tuh lapar lebih lama. Karena kalau lapar lebih lama, insulin kan turun, gitu ya. Kemudian kalau lapar lebih lama, dia juga akan menstimulus atau merangsang HSL, hormon sensitif lipase. Jadi hormon ini yang nanti akan membongkar lemak start untuk bisa mudah dibakar. Itu dari fastingnya. Nah makanya nanti biasa kan misalnya kalau umat Muslim itu kan bisa ya Senin Kamis bisa ditambahkan nanti namanya yang lagi ngetren tuh water fasting Mbak. Oh itu yang kayak kalau OCD itu kan kita cuma minum air putih, itu yang maksud water fasting ya dok. Jadi yang boleh hanya minum air putih, kopi pahit, teh tawar tanpa gula, tanpa susu gitu kan. Cuma nanti waktunya kita sebenarnya kan sudah melakukan puasa alami ya. Puasa alami itu selama kita tidur. Kalau tidur kita 7 jam ya berarti kita puasa 7 jam kan gitu ya. Nah kita buat lebih panjang lagi. Contohnya misalnya Mbak Cahaya makan malamnya jam berapa? Makan malam jam 7. Jam 7. Kalau sarapannya jam 7 pagi itu sudah puasa 12 jam. Oh tapi dengan artian habis makan malam nggak boleh makan yang lain lagi? Iya dong. Hanya bolehnya air putih, kopi, pahit, teh tawar gitu. Nanti pelan-pelan diundur jadi jam 7 pagi sarapannya ke 8 pagi. Jadi sudah 13 jam. Nanti diundur lagi ke 9 ke 14 jam. Dan ini adalah cara untuk tadi keluar dari obesitas ya dok ya. Karena mengaktifkan tadi fasting ini mengaktifkan yang namanya HSL, hormon yang mecahkan itu apa maksudnya? Memulai start untuk pembakaran lemak di situ. Mungkin supaya jadi habit ya dok juga ya dok untuk tubuh kita ya dok. Itu apalagi gitu kan banyak banget ya untuk lepas dari obesitas. Fasting yang kedua itu ketiga ya. Ketiga adalah meningkatkan basal metabolisme. Tadi ya basal metabolisme sebenarnya energi kita yang ada dalam tubuh kita itu 70% untuk mempertahankan hidup. 30% untuk membakar lemak. Jadi kalau kita mau pilih, naikkan aja basal metabolisme yang 70%, otomatis nanti akan mudah membakar lemak secara otomatis. Iya, yang bernafas tadi ya dok ya? Ya, yang bernafas saja itu. Jadi kalau tadi menaikkan basal metabolisme, itu metodenya 1, perkuat otot. Kualitas otot harus bagus ya. Kualitas otot yang bagus itu dengan olahraga. Tipenya olahraga anaerob.
Kardio apa dok? Anaerobik Anaerobik itu yang prinsipnya kita harus tahan nafas, dikasih beban, berarti olahraga beban, gitu. Kemudian menaikkan suhu tubuh ya, basal metabolisme itu naik kalau suhu tubuh juga naik. Semua olahraga. Jadi kalau olahraga itu secara garis besar dibagi dua, aerobik gitu ya. Aerobik itu yang membuat kita terengah-engah, lari, jogging, jalan, kemudian apalagi senam gitu ya, dan lain-lainnya. Itu kalau yang aerobik dia fokus bakar lemak. Kalau anaerobik itu yang kita tahan nafas, dikasih beban, olahraga beban, itu contohnya squat, paling gampang ya, squat, sit wall, kemudian plank, push up gitu ya. Kalau pilates, yoga itu termasuk dok? Stretching ya, tapi pilates ada juga ya, pembebanan juga kan. Nah itu lebih ke membentuk otot. Oh, dan itu gitu. Malah lebih bagus untuk pembakaran berarti ya dok? Maksudnya tadi basal metabolisme. Kalau untuk meningkatkan lebih cepat ke basal metabolisme itu yang anaerobik, yang olahraga beban. Cuma untuk teknik pembakaran lemak lebih cepat itu ada metodenya Mbak. Metodenya namanya metode memanfaatkan hormon pertumbuhan. Jadi caranya melakukan olahraga beban dulu 10 menit, 15 menit dilanjut dengan olahraga aerobik jalan. Jadi contohnya ini Mbak Misalnya pergi ke gym lah dok, pergi ke gym dok. Nggak usah ke gym, mahal sudah ya. Ya udah di rumah aja ya, gitu. Di rumah aja. Contohnya Mbak Cahaya melakukan sebelum olahraga setelah stretching ya, Mbak Cahaya squat dulu. Squat misalnya jangan 15 menit, dibagi-bagi aja. Tapi kalau bisa 15 menit oke. Squat dilanjut dengan push up pakai meja kalau cewek ya. Kemudian sit wall itu totalnya misalnya 15 menit. Kemudian dilanjutkan dengan jalan biasa. Jalan biasa. Nanti pembakaran lemaknya itu 3 kali lebih cepat. Oh, jadi tipsnya adalah yang anaerobik dulu, baru kita yang buat terengah-engah. Betul. Jadi olahraga beban dulu, baru olahraga. Anaerobik tadi ya dok ya. Yang aerobik, yang kardio. Yang aerobik, yang kardio. Betul. Itu memanfaatkan fungsi hormon pertumbuhan yang muncul karena olahraga beban. Jadi nanti hormon pertumbuhan lebih aktif, otomatis pembakaran lemaknya lebih cepat. Kan biasanya kalau kita langsung jalan lari itu butuh minimal 30 menit lah untuk pembakaran lemak. Artinya kalau kita sudah jalan 30 menit baru pembakaran lemak terjadi. Tapi kalau misalnya kita olahraga beban dulu, nanti 10 menit kita jalan itu sudah proses pembakaran lemak. Dok, tapi biasanya kita kalau habis olahraga itu kok suka lapar ya dok? Itu umum aja nggak sih dok memang seperti itu? Iya, jadi kalau misalnya setelah olahraga kemudian lapar pengen makan, itu berarti fat burningnya kemungkinan belum berjalan. Kalau sudah terjadi fat burning, berarti tubuh kan sudah bisa membakar lemak, menjadikan lemak jadi sumber energi. Sehingga dia tidak memberikan informasi ke otak, butuh makanan, lapar, harus diisi kan gitu. Karena sudah tersedia tuh energinya dari pembakaran lemak. Oh iya. Jadi selama ini kalau misalnya saya habis olahraga lapar itu berarti sebenarnya kurang proses pembakaran lemak kemungkinan di situ. Karena dia belum bisa menggunakan lemak sebagai sumber energi. Jadi bagaimana prosesnya masih menggunakan energi dari gula gitu. Dia butuh lagi energi ya. Dia akan memberikan informasi butuh gula lagi karena belum tersedia energi dari lemak. Jadi switch on-nya ke proses pembakaran lemak belum jalan gitu. Itu jadi apa yang harus kita lakukan dok supaya tadi pembakaran lemak setelah olahraga itu sudah jalan dok? Awalnya haruskah dengan anaerob itu lagi kah atau olahraganya kurang lama kah atau seperti apa dok? Ya ada. Jadi ada beberapa cara. Pertama olahraganya diteruskan lagi ya supaya mencapai waktu pembakaran lemaknya. Atau yang kedua, waduh saya udah nggak kuat gitu. Ya udah. Kita boost dengan percepatan fat burning dengan minum yang banyak air putih atau kopi atau rempah yang sifatnya dia membantu boost ke fat burningnya. Gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ada sinyal lapar daripada makan, lebih baik kita perbanyak air putih, atau minum kopi ini ya tadi. Tapi berikutnya harus diubah strateginya. Berarti supaya tidak lapar setelah olahraga,
berarti kita harus menghabiskan energi gula dulu supaya nanti segera switch on ke pembakaran lemak. Tadi dengan metode diawali dulu dengan olahraga beban, baru olahraga kardio gitu, Mbak Cahaya. Menarik sekali ya dok. Ini jadi keinget kalau misalnya sekarang kan sering diadain fun run, fun walk gitu ya dok. Padahal tadi kan dokter bilang bahwasanya lebih baik kalau 15 menit kita anaerob dulu. Ini gimana dok? Siapa tuh bisa ya? Minimal 15 menit. Mungkin bisa jadi insight baru nih untuk pemerintahan membuat fun run, fun walk-nya dok. Iya, ini sekarang lagi populer nih kita ya, kegiatan-kegiatan baik virtual ataupun benar-benar kita lakukan run, walk offline gitu ya. Gini, ini bagus ya, program ini bagus. Untuk jenis olahraganya sendiri pun, untuk fun run, fun walk itu jenis olahraga aerobik ya, atau olahraga kardio. Dan dia memang efeknya lebih fokus ke pembakaran lemak. Tapi jauh lebih bagus sebelum melakukan itu, kita lakukan olahraga beban dulu. Tadi yang paling simpel menggunakan beban tubuh, squat, sit wall, push up dengan meja kalau cewek ya, kalau laki-laki silahkan aja dengan kemampuannya langsung di lantai. Itu nanti kelebihannya satu, ototnya juga kualitasnya naik. Yang kedua, fat burningnya 3 kali lebih cepat dan lebih banyak. Yang ketiga, tadi kan saya sampaikan, kalau kita menggunakan metode olahraga beban dulu, kemudian olahraga kardio atau aerobik, itu kan mengaktifkan hormon pertumbuhan. Nah, kelebihannya ini nanti setelah kita selesai olahraga, karena tadi kita mengaktifkan hormon pertumbuhan dari olahraga bebannya, proses fat burningnya itu terus akan berjalan sampai besoknya. Walaupun tidur gitu. Itu kelebihannya. Dan yang mungkin bukan terakhir ya, nanti kan setiap ilmu itu pasti bertambah. Tapi satu poin kelebihannya lagi, pada saat kita melibatkan olahraga beban, maka keseimbangan hormon estrogen, progesteron buat wanita terjaga. Kalau buat laki-laki, testosteron terjaga. Karena begini, kalau kita fokus pada olahraga kardio ya, olahraga aerobik saja, dan itu terlalu over, itu bisa mengganggu kualitas hormon testosteron dan estrogen progesteron. Makanya biasanya kalau perempuan itu terlalu over kardio, itu mohon maaf dadanya jadi trepes gitu ya, bokongnya trepes. Ada efek sampai segitu ada ya? Efek begitu. Wow. Seperti itu, makanya kita harus combine di situ. Tapi tetap harus warming up dulu kan dok? Pasti, secara prosesnya itu kan tetap harus ada stretching dulu ya untuk mengurangi resiko cedera. Oh boleh, berarti ini kalau ada fun walk atau run bareng gitu, walaupun gak virtual, berarti setelah warming up bisa anaerob dulu, baru kita lari gitu dok ya? Sedikit aja kan, cuma ya squat di tempat gitu. Dan 15 menit. Wah. Simple, tapi dan efeknya lebih luar biasa. Efeknya pembakaran lemak seharian walaupun tidur. Wah. Ototnya juga naik gitu kan. Aduh. Karena sekali lagi obesitas jangan lepas dengan istilah otot mengecil pada obesitas. Dok, ini ada pertanyaan dari ASN. Ada pertanyaan titipan maksud saya dok. Sebagai ASN itu minimal banget 1 minggu olahraga itu durasinya berapa lama dok? Kan biasanya mungkin udah capek kerja, terus itu olahraga lagi padahal pengen tidur main HP leleh gitu dok. Ada nggak minimalnya berapa dok supaya kita tetap beraktivitas? Ya, jadi banyak data ataupun rekomendasi itu paling nggak seminggu 150 menit minimal, Mbak. Kalau 150 menit dibagi 3 itu berarti berapa? 50 menit ya, sekitar 1 jam seminggu, berarti ada jeda. Ada jeda setiap minggu itu 3 kali olahraga, setiap olahraga sekitar 50 menit gitu. Atau itu dibagi everyday setiap hari itu 150 dibagi 7 berarti sekitar 20 menit. Kalau 20 menit jalan itu kira-kira rata-rata sekitar butuh 2 kilometer. Kalau kita jalan. Dan ternyata ada penelitian itu dari guru saya, dengan berjalan loh ya, kita hanya berjalan
setiap hari 20 menit itu cukup membuat hormon ataupun enzim-enzim mensupport regenerasi sel tubuh kita. Artinya insya Allah awet muda, insya Allah umurnya panjang, itu bisa dijaga dengan minimal 20 menit olahraga setiap hari. Itu kan kalau misalnya 20 menit jalan, Dok. Misalnya kita ganti dengan naik tangga gitu kan, karena di kantor biasanya kan bisa, daripada naik lift lebih baik naik tangga, apa bisa digantikan, Dok? Bisa. Artinya pilihan olahraganya banyak. Tapi kembali lagi tadi, kita lebih bagus melibatkan beberapa jenis olahraga ya, supaya nanti kita kan pinginnya bukan hanya pembakaran lemak, fat loss saja, tetapi kualitas hormon juga naik di situ. Dan kualitas hormon lebih terjaga dengan kualitas otot. Jadi kalau olahraga naik turun tangga itu sebenarnya kombinasi sih antara kardio, karena kita muter tengah, tapi di situ kan ada hentakan ya, karena gravitasi bumi, itu juga ada olahraga beban juga di situ. Jadi combine juga gitu. Bagus ya. Jadi Sobat Energi khususnya ASN bisa pilih nih, mau 1 minggu 3 kali. Itu 3 kali boleh Sabtu Minggu aja mungkin, atau pada saat kita belakang. Ya jangan. Oh nggak boleh ya, Dok ya? Iya, nggak bagus. Yang misalnya bagus, kan Jumat Sabtu Minggu aja nih, karena Jumat udah besok libur gitu, baru kita olahraga, nggak boleh ya, Dok? Itu kualitas kesehatannya beda, Mbak. Oh gitu. Kualitas kesehatannya beda, kemudian proses untuk penurunan obesnya juga akan berbeda. Karena setiap hari itu kita tubuh kan pasti butuh perbaikan. Ya, jadi olahraga itu mekanismenya kenapa membuat sehat itu karena dengan olahraga kita kan menyakiti ya, melukai, membuat rusak sel tubuh kita. Nah, setelah rusak ada mekanisme pemulihan, perbaikan. Makanya kenapa setelah olahraga bagusnya tetap dikasih jeda. Dikasih jeda 1 hari atau 2 hari untuk pemulihan, dengan harapan pemulihan atau perbaikan selnya itu lebih baik daripada kerusakan, sehingga kualitas selnya lebih baik, kan begitu. Kecuali kita memilih olahraga yang bisa dilakukan setiap hari, berarti dia levelnya medium ke bawah, sehingga kerusakannya tidak terlalu banyak, jadi proses pemulihannya pun bisa berjalan slow gitu. Oh, makanya kalau misalnya mau jalan itu bisa dilakukan setiap hari karena termasuk medium ya, Dok ya? Medium ke bawah gitu. Tapi kalau misalnya dengan olahraga beban yang tinggi, itu tetap harus ada jeda. Hari Senin olahraga bebannya dengan kualitas yang tinggi, maka Selasa atau Rabu harus istirahat. Kita kasih waktu dia untuk perbaikan. Jadi bagus Senin, Kamis, Minggu gitu ya, Dok ya. Gitu. Nah, tapi selama jeda itu bukan berarti kita off. Oh, bukan off juga dong. Kita lakukan tetap minimal stretching. Jadi setiap olahraga itu sebenarnya terjadi kontraksi atau memendekkan otot, Mas, Mbak. Jadi setiap olahraga bagusnya diakhiri dengan stretching. Jadi statis stretching, jadi tarik-tarik lagi, ototnya ditarik lagi, jadi elastis lagi. Oke. Mungkin, Dok, ini kan masih ngomongin tentang ASN tadi yang mau olahraga ya, Dok. Tapi mungkin apakah kalau di belakang meja ada olahraga yang bisa kita lakukan, Dok? Mungkin kasih tips juga buat para pekerja kantor, Dok. Banyak. Di kursi atau lagi ngapain gitu, Dok? Di kursi banyak. Nanti bisa lah ya lihat di YouTube ya, olahraga atau aktivitas stretching ataupun apalah, itu banyak. Terutama kalau misalnya setelah makan, ya setelah makan itu biar supaya gula kita tidak naik mendadak, insulin tidak naik, pembentukan sel lemak tidak terbentuk, itu setelah makan itu segera melakukan aktivitas fisik. Boleh jalan 10 menit, tapi yang paling efektif itu mengaktifkan otot. Jadi kalau hanya pinginnya nggak mau gerak, duduk aja, itu otot di betis itu harus ditarik-tarik. Jadi modelnya kayak jahit. Gerakan jahit gitu sampai pegel. Karena otot itu pada saat diaktifkan dia akan memakan gula lebih rakus gitu. Otomatis gulanya nggak akan naik ya di dalam darah, insulin nggak naik, pembentukan sel lemak nggak terjadi gitu. Itu teknik paling simple, paling males gitu ya, paling males. Tapi kalau mau bergerak, squat lagi aja. Gitu. Jadi otomatis nanti gulanya akan turun. Ini buat ASN yang diabetes efektif. Jadi setiap selesai makan, lakukan itu aktivitas itu.
Ngomongin tentang waktu makan, berarti kan tadi dokter juga ada ngomong tentang intermittent fasting ya. Tapi kalau misalnya di kantor, misalnya lagi ada acara tuh banyak cemilan kan dok ya. Apakah terus dibawa sambil kita kerja gitu, semangkok-mangkok gitu kan dok. Tapi sebenarnya apakah bagus kalau misalnya makannya juga ada jedanya, misalnya nyemilnya jam 10, makan siang jam 12, baru jam 3 lagi kayak coffee break kantor, atau sebenarnya nggak apa-apa kita makan sedikit-sedikit terus gitu dok? Di luar dari intermittent fasting ya dok. Kalau diet itu banyak teorinya ya mbak ya. Ada yang sedikit harus makan gitu ya. Tapi sebenarnya secara kebutuhan sel itu memang jangan kerja terus. Kalau kita tiap periodik tiap 3 jam makan gitu ya, kan hitungannya ada makanan selalu ya. Berarti pencernaan kita kan terus kerja, nggak ada jedanya. Kan pencernaan itu juga butuh pada saat selesai kerja makanan lewat sepanjang lorong itu ada saatnya disapu mbak, dibersihkan. Itu ada tim sendiri. Lah kalau belum dibersihkan diisi lagi kan juga capek dia. Kemudian juga nanti tadi insulin tetap tidak akan pernah mau turun. Jadi jarak makan yang bagus berapa jam dok? Jarak makan yang bagus, semakin kita lapar semakin bagus sih. Oh, oke. Nunggu lapar dulu ya, iya. Nunggu tubuh kasih kode ya. Betul, kita bicara masalah sehat ya. Iya. Semakin kita itu lapar kemudian baru makan, itu lebih bagus. Berarti memang kita juga harus bisa bedain ya kapan kita lapar sama kapan kita pengen doang. Makanya kalau misalnya sehari harus makan 3 kali, itu sebenarnya kan kalau kita bicara hitam dan putih secara kesehatan, itu nggak mutlak harus diikuti. Oh iya dok? Iya. Nggak mesti makan pagi, siang, malam gitu dok? Tidak harus gitu. Kalau kita bicara bahkan di Jepang itu juga ada tren sehari makan sekali gitu. Dan secara tes itu dokter juga secara dites usia biologisnya 15 tahun lebih muda. Itu tadi makan sekali menu lengkap ya dok ya? Tentu kita bicara pada saat itu kan kita bicara nutrisi ya, full nutrisi gitu, full nutrisi. Wow. Dan kalaupun misalnya di luar makan besar itu kita tetap bisa mengonsumsi teh tawar, kopi pahit, kemudian minuman fermentasi seperti cuka apel kan gitu juga bisa. Gitu. Jadi sebenarnya gini loh Mbak Cahaya, semua masalah itu sebenarnya salah satu penyebabnya itu karena kita terlalu banyak makan ya, salah satunya kekenyangan gitu. Salah satu saya bilangnya begitu. Iya sih, benar sih, apalagi kayak zaman sekarang juga banyak bahkan anak-anak kecil yang udah sampai gagal ginjal, mungkin karena makanan zaman sekarang sangat mudah untuk akses, terus tuh gula-gula semua ya dok ya. Miskin nutrisi. Jadi semakin makanan itu diolah dengan proses yang makin panjang, ditambahi berbagai jenis rasa, pewarna dan lain-lain, itu makin miskin nutrisinya. Jadi setiap tahap nutrisinya berkurang begitu. Kalau gitu untuk breakfast terbaik itu di jam berapa dok? Breakfast terbaik. Breakfast terbaik itu kalau kita bicara secara sistem kerja organ. Itu minimal 14 jam sejak makan terakhir. Oh, jadi tergantung makan terakhirnya. Kalau tadi malam sempat nyemil coklat jam 10. Ya jangan malam-malam makan terakhirnya. Oke. Tapi memang butuh proses ya, tidak semua orang bisa. Kadang-kadang nggak bisa dok, saya pagi-pagi harus makan. Bukan tidak bisa, belum bisa. Jadi itu hanya butuh dilatih saja. Mindset ya. Tapi pertama memang harus punya ilmunya. Kalau orang melakukan sesuatu nggak ada ilmunya, itu biasanya susah melakukan. Gitu Mbak. Iya, kadang memang orang-orang butuh alasan ya untuk melakukan sesuatu, makanya berilmu dulu ya. Dok, ini kita udah lama banget ya. Pembicaraan sangat menarik dok. Tapi mungkin terakhir dok, sebelum kita ke kesimpulan, ini pengen nanya terkait sedot lemak yang lagi kemarin viral bahkan sampai meninggal ya dok ya. Sebenarnya sedot lemak itu berbahaya atau enggak dok? Sedot lemak. Mungkin pertanyaannya gini, apakah perlu lemak itu dihilangkan? Iya. Gitu ya. Okay. Itu kan kalau bahasa sederhananya begitu ya. Jadi tidak perlu dihilangkan Mbak. Karena lemak itu bukan sekedar lemak doang yang seperti musuh buat tubuh kita. Lemak itu sebenarnya organ. Lemak itu sebenarnya organ dan kami menyebutnya adalah organ endokrin.
dia memiliki tugas mengeluarkan satu hormon. Yang kedua, sel imun. Hormon yang dikeluarkan oleh sel lemak itu namanya adiponektin. Dia fungsinya mencegah orang supaya tidak diabetes. Kemudian sel imunnya itu banyak banget. Nanti kalau saya sebut malah bingung ya, banyak banget. Makanya kenapa kalau pada saat dikurangi lemaknya, itu efeknya orang bisa langsung drop daya tahan tubuhnya. Sampai kadang-kadang bisa shock. Gitu. Artinya kalau pengurangannya terlalu heboh gitu ya. Nah, yang benar itu gimana sih kalau lemaknya banyak? Jadi gini Mbak Cahaya. Orang obesitas itu contohnya misalnya, orang obes itu memiliki 10 sel lemak. Sel lemak itu kita bayangkan seperti balon. Ya, jadi ada 10 balon gitu ya. 10 balon isinya lemak. Nah, orang obes, ukuran balonnya gede-gede, Mbak. Nah, gampangannya misalnya diameternya 5 cm. Jadi masing-masing 5 cm seberapa ya? Segini ya, 10. Kalau kita ingin keluar dari obes, bukan berarti dari 10 balon itu jadi 5 balon. Sel lemaknya jadi berkurang gitu. Tapi tetap 10 balon itu tetap ada 10 balon, cuma ukurannya mengecil. Jadi dari diameter 5 jadi diameter 2 cm gitu. Inilah perubahan yang disebut, yang ukuran besar tadi namanya white fat atau lemak putih, kita ubah ke lemak coklat yang dia lebih sehat. Jadi tetap ukurannya sama, ukurannya, jumlahnya sama. Jadi kalau kita bicara program sih sebenarnya yang paling bagus tetap natural dengan aktivitas, kemudian dengan perubahan pola makan dan sebagainya, sehingga nanti lemak yang terbentuk pun menjadi lemak yang baik. Jadi jumlahnya tidak dikurangi, ukurannya saja yang diperkecil. Iya, dengan tips dari dokter tadi, kegiatan salah satunya ya kegiatan anaerob dulu, baru yang aerob ya dok ya. Nah itu kan tadi kalau yang sedot lemak ya dok, tapi selain sedot lemak kan juga khususnya perempuan tuh juga banyak ya sobat energi kita yang sampai minum jamu pelangsing, obat pelangsing, itu aman dok? Iya, jadi gini Mbak Cahaya, memang ada beberapa dokter yang dalam program keluar obesnya itu meresepkan obat-obat untuk mempercepat penurunan berat badan gitu ya, penurunan atau keluar dari obesitas. Tapi sebenarnya tidak semua dokter juga, dan pasti dokter punya alasan. Biasanya sebelum memastikan atau menentukan bahwa misalnya Mbak Cahaya nih program, kemudian untuk menentukan apakah Mbak Cahaya memang perlu pakai obat atau tidak, kita biasanya ngobrol. Nah, kalau dari ngobrol itu terlihat bahwa karakter orang ini kurang sabar dalam prosesnya, kan butuh waktu tuh ya untuk bisa keluar dari obes. Oh, berarti kita bantu dulu dengan obat supaya nanti kelihatan hasilnya. Oh, sudah turun nih lemaknya. Itu kan jadi semangat tuh. Ke jadi psikologi juga ya ternyata ya. Akhirnya itu nanti semangat terus melakukan program. Sambil pastinya dalam proses itu harus mengubah mindset, kemudian jadi lebih nyaman ya melakukan karena ada hasilnya. Tapi memang obat ini tidak boleh lama-lama digunakan. Biasanya dokter itu meresepkan untuk 3 bulan, 4 bulan. Dan obat yang paling populer digunakan itu adalah satu, penekan nafsu makan. Kemudian yang kedua itu fat blocker. Fat blocker itu obat yang menghambat penyerapan dari lemak. Itu Mbak Cahaya. Tapi ada efek sampingnya nggak dok? Efek samping pasti ada ya. Makanya itu nanti perlu ada kontrol rutin sehingga dokter bisa memantau. Biasanya efek sampingnya yang muncul dari fat blocker itu adalah, pertama, itu pasti akan mengalami kekurangan vitamin A, D, E, dan K. Oh, banyak ya. Minimal itu ya. Kekurangan vitamin lumayan banyak. Karena vitamin-vitamin itu kan vitamin yang larut dalam lemak. Kalau lemaknya nggak ada, berarti dia nggak akan bisa keserap juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada resiko pembentukan batu empedu. Iya, karena kalau lemak itu nggak bisa diserap oleh darah, maka empedu yang tugasnya itu membuat si lemaknya supaya larut, mudah diserap, itu kan nggak bekerja, nggak dikeluarin. Padahal setiap sekian waktu, liver itu akan memproduksi cairan empedu untuk dimasukkan ke kantong empedu. Nah, sedangkan kantong empedu tidak mengeluarkan cairan empedu, berarti konsentrasinya kan jadi kental.
lama-lama menggumpal membentuk batu empedu seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada resiko juga justru lemak darah trigliserid naik, HDL, LDL kolesterol turun. Jadi lemak yang kita butuhkan justru turun, lemak yang efeknya beresiko terjadinya penyumbatan di dalam pipa darah malah naik. Itu karena memang ada kompensasi pada saat tubuh mendeteksi kok nggak ada makanan lemak ya, maka dia akan memerintahkan bagian tubuh kita yang namanya liver itu memproduksi lemak. Jadi tubuh kita itu juga memproduksi lemak sebenarnya. Makanya nanti secara periodik pada saat seseorang itu menggunakan obat untuk program keluar dari obes, itu memang dokter akan memberikan beberapa cek untuk evaluasi seperti itu. Makanya penting untuk didampingi sama dokter. Betul, sebenarnya harus didampingi. Sedangkan sekarang kan marak banget ya penjualan obat-obat secara masif yang kita bisa beli secara online itu. Jadi sebenarnya bahaya ya dok kalau kita asal minum sendiri tanpa resep. Memang ada bahayanya, cuma kita lihat dulu komposisinya juga ya. Karena kalau komposisinya rempah-rempah itu sebenarnya nggak masalah. Aman berarti jamu-jamu pelangsing bisa dok ya? Ya tapi memang harus tahu dulu ini rempah-rempahnya apa. Cuma kadang-kadang itu memang yang tertera di dalam komposisi ingredientnya itu nggak jujur juga, ada kan yang seperti itu. Tapi intinya gini Mbak, ada minuman seperti kopi gitu ya, kopi ataupun rempah-rempah yang diproduksi oleh salah satunya adalah UKM di tempat kita itu sudah muncul kalau nggak salah. Itu yang menyampaikan itu bisa mempercepat fat burning. Kopi hitam ya, nggak ada gula, nggak ada susu ya. Oh iya, kopi bisa buat bakar lemak berarti. Bisa, tapi ada syaratnya. Apa tuh dok? Jadi kopi ataupun rempah-rempah tertentu seperti jahe, kemudian apa namanya? Ginseng atau rempah lain akar-akaran yang di Indonesia itu, dia baru bisa bekerja kalau hormon HSL, jadi hormon yang memecahkan atau memulai start pembakaran lemak sudah terjadi. Jadi kalau proses pembakaran lemaknya sudah terjadi, baru mereka bisa membantu ngebus percepatan pembakaran lemaknya. Tapi kalau kita duduk diam, ya minum kopi nggak bisa. Palingan jadi melek aja ya dok ya. Melek doang, tapi tidak ada proses pembakaran lemak. Jadi lemaknya harus dalam proses pembakaran, baru kayak kopi dan rempah lain itu ngebus percepatan pembakaran. Jadi kita kalau olahraga, misalnya dalam proses olahraga kita minumnya yang rempah tadi atau kopi itu bisa cepat gitu. Menarik sobat energi. Jadi habis olahraga, khususnya yang tadi anaerob itu dok ya, minum kopi nih. Bagus nih buat cowok-cowok yang suka ngopi ya. Yang jelas jangan olahraga tengah malam ya dok ya. Oh enggak, jangan. Jadi olahraga itu, kita gini, prinsipnya kalau pola hidup sehat itu jangan lawan alam. Itu satu poin yang harus diingat. Jangan melawan alam kalau kita ingin sehat. Kalau melawan alam itu efeknya malah nggak sehat. Melawan alam ini dalam artian olahraga. Jadi kalau terkait dengan olahraga, ya kalau misalnya matahari sudah terbenam ya sudah jangan olahraga. Jadi olahraga malam itu maksudnya habis maghrib jam 7, jam 8 itu dok? Nggak bagus secara kesehatan. Kenapa? Karena gini, olahraga itu memicu adrenalin dan kortisol aktif ya. Sedangkan secara natural, alami, kita bangun tidur, itu adrenalin kortisol mulai nutup keluar, naik siang gitu ya, sore mulai turun lagi. Kalau sudah matahari terbenam diganti dengan hormon yang lain. Jadi dia istirahat nih, ganti dengan melatonin. Kalau ini kita tetap olahraga, adrenalin kortisol dia akan tetap naik tinggi, melatonin susah keluar. Dan itu menyebabkan melatonin susah keluar dengan pas proses tidur. Melatonin itu kayak gerbangnya semua hormon bisa keluar untuk memperbaiki dan pemulihan sel tubuh kita nggak bisa maksimal. Tapi maaf dok, kadang-kadang kan kalau Pak Sutri itu olahraganya tengah malam dok. Pak Sutri? Iya Pak Sutri kan olahraganya tengah malam ya. Aduh. Itu kan olahraga juga ya dok, karena bisa buat berkeringat kadang-kadang ya. Itu beda lagi. Itu lagi dari cerita ya dok ya. Jadi kalau dia modelnya adrenalin aktif dulu ya kan. Karena gini, kalau ML itu banyak itu ya hormon yang keluar, bukan hanya adrenalin aja, tapi diakhiri dengan dopamin. Di situ ada rasa cinta antar dua pasang ya, itu ada oksitosin mbak, ada serotonin. Jadi semakin banyak hormon yang terlibat,
di closingnya kan dengan oksitosin, makin sayang dia. Iya. Setelah MR makin sayang dengan ya pasangannya ya. Hmm. Itu malah lebih menyehatkan. Oh, gitu. beda ya. Olahraga ini olahraga cinta. Olahraga cinta beda. Hormonnya beda, say. Oke, dok, menarik sekali ya terkait pembakaran lemak. Tapi kalau misalnya boleh tahu sebenarnya bagusnya itu lemak yang turun itu berapa kilo sih dalam 1 minggu? Nah, ini pertanyaan bagus. 1 minggu ya? Atau 1 bulan atau gini. bagusnya seperti apa gitu, dok? Jadi kalau dalam program penurunan obesitas itu yang menyehatkan gitu ya, menyehatkan itu turunnya lemak itu antara 0,5 sampai 1 kilogram dalam 1 bulan. 1 bulan 1,5 sampai 1 kilo. Tapi masalahnya, dok, kadang kita nimbang habis makan naik lagi, dok. Itu beda ya? Saya kan bilang tadi menurun lemak lo ya. Jadi bukan gini. Bukan pakai timbangan biasa ya, bukan pakai timbangan biasa. Jadi yang turun adalah lemak 0,5 sampai 1 kilogram dalam sebulan. Oke. Bukan penurunan berat badan. Oke, baik, siap, dok. Kalau kita setelah makan pasti naik lah 1 kilo, kan makanan kita kan masih di sini gitu kan. Betul. Kemudian belum dikeluarkan lewat tinja dan sebagainya pasti. Tapi sekali lagi saya headline ya. Jadi penurunan lemak sekali lagi. Bukan berarti kita nimbang, oh sudah turun 1 kilo dalam 1 bulan. Belum tentu yang turun lemak. Saya bilang turunnya lemak. Iya. Nah, sedangkan otot itu harus naik ya. Dari beberapa data itu ternyata dalam seminggu kita 3 kali olahraga beban selama 20 menit, itu dalam 2 minggu itu hanya ada kenaikan otot 0,5 kilo. Oke. Tapi kalau dibilang sebulan 1 kilo ya, dok ya, anggaplah kita ngambil maksimalnya sebulan 1 kilo, itu 1 kilo lemak. Tapi kalau misalnya berat badan, apakah juga turun 1 kilo, dok? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Lemak kita turun, apakah berat badan akan turun? Belum tentu. Kalau misalnya terjadi perubahan gini, lemaknya turun 1 kilo, ototnya naik 1 kilo kan juga nggak akan berubah. Tapi tetap itu nanti lingkar perutnya akan berkurang, Mbak. Karena tadi kan Mbak Cahaya bilang kan 1 kilo lemak dengan 1 kilo otot. Itu padatan otot lebih kecil. Makanya kenapa buat misalnya saya juga masih masuk obesitas, ini saya masih PR ya. Mohon maaf masih obesitas. Apa kabar saya? Iya, ini saya itu masih PR untuk menaikkan otot 1,5 kilo. Menurunkan lemak 2 kilo masihan. Berat badan saya nggak akan naik, Mbak. Tapi nanti yang saya rasakan, kalau memang saya sudah semakin membaik ya, level obesitas saya sudah turun, itu celana saya akan lebih longgar. Karena beratnya tetap sama, cuma ada perubahan komposisi. Jadi lemaknya berkurang, ototnya naik kan ya. Berarti kalau kita penurunan berat badan atau penurunan lemak yang paling keras memang di bagian perut ya nanti, dok ya? Kebanyakan. Tapi paling cepat itu justru paling lama kalau perut itu. Oh iya, paling cepat yang paling cepat biasanya lengan sama paha ya. Tapi paling cepat lengan yang turun duluan. Perut itu lebih susah karena dia bermainnya di hormon. Kalau selama hormon itu tidak membaik, perut itu juga nggak akan mudah mengecil. Nah, kalau hormon itu ingin membaik, sekali lagi permainan otot lagi, karena yang paling banyak mempengaruhi hormon kita lebih baik itu di ototnya. Dok, ini dok terakhir, dok, mungkin dokter bisa berbagi kisah, mungkin ada ASN yang bisa lepas dari obesitas, dok, terakhir untuk memotivasi kita semua yang nonton podcast hari ini. Jadi untuk terlepas dari obesitas itu pertama harus objektif kita menilainya ya, dengan mengukur. Mengukur itu pun dengan cara yang benar. Jadi kalau kita targetnya keluar dari obesitas, tujuannya untuk sehat, memang yang paling mendekati pengukurannya dengan body composition, Mbak. Kalau sekedar pegawai yang bisa penurunan berat badan banyak. Udah banyak ya? Banyak. Jadi program terus kemudian berat badannya turun banyak. Tapi pada saat kita lakukan pengukuran scanning, itu yang banyak turun memang cenderung lemaknya. Ya, tapi ototnya nggak naik. Nah, ini bahayanya, nanti resikonya akan yoyo. Kenapa? Karena kalau otot nggak naik, basal metabolismenya nggak naik. Berarti nanti
proses pembakaran lemaknya itu nggak akan aktif terus, mudah yoyo lagi gitu. Jadi untuk tadi ya hati-hati juga yang tadi program sedot lemak, kemudian lebih hati-hati. Kemudian penggunaan obat-obat tertentu juga lebih hati-hati juga, karena penurunan lemak juga nggak boleh terlalu cepat. Karena terlalu cepat lemak itu turun, maka radikal bebas juga makin banyak. Maka cenderungnya bukan sehat, tapi penuaan dini akan lebih muncul. Seperti itu. Makanya memang kita harus konsultasi ya dengan dokter ya, biar programnya jelas, tahapannya jelas, hasilnya benar-benar jelas, karena goal dari keluar obesitas itu bukan hanya slim saja, tetapi kita lebih sehat gitu. Wah, luar biasa. Boleh kita bikin tepuk tangan dong buat Dokter Reni. Terima kasih loh Dok, sharing-sharingnya insightful sekali ya Sobat Energi. Tipsnya banyak banget ya. Nanti ada di bawah sini tips-tipsnya, bisa kalian baca sendiri saking banyaknya ya. Semoga Sobat Energi di luar sana makin semangat untuk menjaga asupan energi yang masuk ke tubuh supaya kita body goals. Body goals dalam artian pastinya komposisi tubuh yang baik ya Dok ya. Dan juga kami juga mengucapkan terima kasih buat Sobat Energi yang bertahan hingga akhir menonton podcast ini. Kira-kira next episode bahas apa lagi ya? Boleh drop di komen. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya SDM Corner, tempatnya bahas energi benar-benar.